Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka mahabbata habibaka sayyidina Muhammad wa inna ala tiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad wa amitna ala millati habibika sayyidina Muhammad wahsurna yaumal qiyamati ma'az zumratil habibika sayyidina Muhammad wadkhilna ya rabbana ma'ahu fi jannatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna taubatana qabla al-maut wa syahadatana 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang kami hormati para orang tua kami jamaah Masjid Baitus Salam yang telah dirahmati Allah sallallahu alaihi wasallam, yang kami hormati jamaah subuh serta shaimin was shaimat Masjid Baitus Salam yang insyaallah hari-harinya diridhoi langkah-langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah bisa hadir, bisa sholat jamaah untuk subuh puasa hari ke berapa Bu? Kelima. Dan itu adalah nikmat Allah yang paling agung karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup di bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan 1447 Hijriah. Selayaknya lidah kita berucap alhamdulillah, sehingga Allah Subhanahu wa taala nantinya memberikan kelebihan nikmat-nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam selayaknya kita kirimkan kepada hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti dan di dunia sebelum kita diwafatkan oleh Allah dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, diiringi dengan rintik hujan, langkah ke Masjid Baitus Salam itu adalah tanda halangan. Ketika kita sampai di masjid ini menandakan bahwasanya keimanan kita teruji, dan alhamdulillah kita termasuk insyaallah golongan orang-orang hamba Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibilang mungkin ini sudah terfilter ya. Rintik hujan, semestinya enak habis sahur, sholat subuh di rumah, jamaah dengan keluarga, lantas tidur, tapi kita bisa hadir di masjid sholat jamaah dan mempunyai ganjaran atau pahala yang lebih. Amin amin ya rabbal alamin. Dan didahului dengan sahur, atau mungkin nggak sahur Pak Haji? Sahur nggak nih? Sahur ya. Walaupun ini, tapi kalau hujan-hujan begini malas biasanya bangunnya. Tapi insya Allah Allah berikan kekuatan untuk mendapatkan keberkahan, yaitu berupa sahur. Di mana pada pagi hari ini kita akan membahas atau melihat kembali daripada kaitannya dengan puasa, yaitu adabus shaum. Saya membawakan kitab yang berkaitan dengan hadis, yaitu at-targhib wa tarhib, himbauan daripada hadis-hadis yang disajikan Allah, diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, yang pada pagi hari ini berkaitan dengan puasa. Judulnya adalah at-targhib fi suhur la siyama bit tamar wa targhib fil fatr ala tamar.
anjuran untuk bisa bersahur dalam bersahur walaupun hanya dengan 1 biji kurma, dan anjuran untuk berbuka walau dengan 1 biji kurma. Hadirin jamaah salat subuh berjamaah yang dirahmati oleh Allah, saya akan membacakan hadis yang pertama. Di sini terdapat ada 8 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhur barakah. Jadi ternyata dari sekian yang diberikan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keberkahan daripada puasa adalah sahur. Makanya jangan ditinggalkan sahur. Ternyata ada keberkahannya. Keberkahan itu artinya tambahan kebaikan atau ziyadatul khair. Jadi ketika kita hidup mendapatkan keberkahan, berarti Allah telah memberikan pahala selain pahala yang dikerjakan, yaitu pahala kebaikan atau ziyadatul khair. Kalau sudah disebutkan keberkahan, berarti itu sesuatu yang tidak tampak, memang tidak terlihat, tapi nanti akan dirasakan oleh umat Nabi Muhammad, bahwasanya apa yang dilakukannya akan mendapatkan pahala yang lebih daripada pahala tersebut. Itulah yang dinamakan keberkahan. Apa keberkahan daripada sahurnya itu? Keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dari kemanfaatan, yaitu diantaranya kekuatan pada hari ini. Setelah kita sahur, sholat subuh, kita akan merasakan berkah, semangat dalam beribadah, karena kita mempunyai kekuatan dalam beribadah setelah makan sahur. Keberkahan yang lain apa? Keberkahan menjadikan kita jauh dari maksiat, karena kita tahu bahwasanya kalau sebelum sahur itu, sebelum subuh itu kita sahur, makan sahur, itu kita berarti telah melakukan ibadah. Ada enggak yang umpamanya makan malam tapi bukan buat puasa? Berarti bukan sahur, itu namanya makan lapar tapi di waktu malam. Lantas keberkahan yang lain, bahwasannya amal kita semakin diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada dalam hati seorang yang melakukan sahur itu mempunyai keimanan yang Allah berikan pada hambanya. Karena nggak ada umpamanya hari-hari selain berpuasa itu, terutama di bulan puasa Ramadan, ingin rasanya makan sebelum subuh. Itu menandakan bahwasanya kita mempunyai keikhlasan dalam beribadah berupa makan sebelum sholat subuh. Dan itu adalah bertanda bahwasanya Allah telah memberikan keberkahan dalam hidup kita, yaitu berupa sahur. Lantas keberkahan yang lain kita juga dengan sahur, kita akan menandakan bahwasanya kita mampu menahan emosi dan amarah pada waktu hari itu. Bahwasanya kita, saya hari ini nggak makan setelah sholat subuh, menandakan bahwasanya saya sedang beribadah. Ketika Allah berikan cobaan, maka yang ada kita lakukan yaitu dengan secara nggak langsung adalah kesabaran ketika Allah berikan ujian pada hari puasa tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua adalah wa an Amr bin As qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Rawahu Muslim wa ashabus sunan. Jadi ternyata puasa itu tidak terdapat pada umat Islam saja. Ternyata umat-umat terdahulu juga mempunyai tradisi berpuasa. Apa perbedaannya dengan umat terdahulu? Yaitu makan sahur. Jadi ternyata umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa, disyariatkan berpuasa.
tapi perbedaannya mereka tidak disyariatkan untuk makan sahur atau makan sebelum waktu pagi tiba. Nah, itu perbedaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat terdahulu juga ketika berpuasa itu diakhirkan. Jadi kalau kita bertemu dengan azan maghrib harus bersegera berbuka, dan itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat terdahulu juga ketika berpuasa terlewat, maka harus menyambung lagi puasanya esok hari. Dan itu tidak terdapat pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa perbedaan yang terdapat pada umat terdahulu, walaupun itu ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani, itu tidak ada terdapat makan sahur, yaitu makan sebelum waktu pagi hari. Ada bahkan tradisi kita warisan zaman dahulu, yaitu puasa mutih. Kalau kita mampu menghadirkan sesuatu yang membuat kita nafsu untuk bersahur, maka makanlah seenak mungkin. Tapi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu cirinya yaitu di mana selain daripada mengakhirkan daripada sahur, juga mempercepat buka puasa, dan itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah puasa pada agama kita itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengekang hawa nafsu dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya yaitu wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Ternyata orang yang diberikan Allah keluangan untuk bersahur didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatu, Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Apa makna solawat dari Allah? Maknanya Allah turunkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad yang senantiasa melakukan sahur. Dan apa makna daripada solawat atau doa dari malaikat? Malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad dari makhluk yang tidak pernah berdosa, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata keberkahan itu banyak. Di antaranya adalah Allah dan malaikatnya mendoakan hamba Allah yang telah melakukan makan sahur. Hadis selanjutnya yaitu wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun laisa alaihim hisabun fima ta'imu insyaallah ta'ala idza kana halalan. 3 golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak dihisab oleh Allah dengan makanannya. Yang pertama, as-shaimu, orang yang berpuasa. Al-mutasahhiru, orang yang berpuasa didahului dengan sahur. Wal murabitu fi sabilillah, orang yang menyiapkan atau menjaga suatu daerah. Jadi hadis ini kebanyakan bahwasanya diriwayatkan oleh sesuatu yang dilemahkan oleh para ulama, karena bagi mereka ingin melemahkannya pengertian bahwasanya hisab hanya dilakukan terhadap apapun bukan berkaitan dengan puasa. Seperti hisab dalam harta. Dari mana kau dapatkan harta itu dan untuk apa kau gunakan? Asalkan, tapi bagi umat Nabi Muhammad, asalkan harta kita dari sesuatu atau yang halal untuk ibadah,
maka insya Allah tidak akan ada hisabnya. Artinya semua amal yang baik juga demikian. Tapi kalau ada penyebutan yang khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti ada sesuatu yang berbeda. Ini disebutkan bahwasanya harta orang yang berpuasa tidak ada hisabnya. Ada enggak orang berpuasa tapi puasanya dengan sesuatu yang haram? Pasti dalam ibadah dia berpikir bahwasanya, oh saya hari ini sedang berpuasa, nggak mungkin saya melakukan sesuatu yang haram. Jadi puasanya itu mencegah dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia terlepas daripada hisab Allah Subhanahu wa taala. Wal mutasahhir, orang yang bersahur juga pada hari itu Allah angkat hisabnya. Tidak ada hisab bagi orang yang melakukan sahur pada pagi hari itu. Rawahul Bazzar wa Tabrani. Hadis yang kelima dari 8 hadis ini, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-suhuru kulluhu barakah, fala tad'uhu walau ayyajra ahadukum jar'atan min ma, fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Semua yang dikerjakan oleh hamba Allah yang melakukan sahur itu semuanya amal-amal barokah. Fala tad'u wala ayyajra ahadukum jar'atan minan ma. Walaupun yang ditenggak oleh orang yang bersahur tersebut hanya segelas air putih. Jadi ternyata amal yang kita lakukan sebelum sholat subuh, yaitu yang dinamakan sahur, itu ternyata mempunyai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya meminum segelas air. Bagi kita yang punya sifat malasnya minta ampun untuk bangun sahur, maka disarankan siapkan segelas air di samping tempat tidur kita, karena itu adalah kesunahan dari sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahu Ibnu Hibban min hadis Ibnu Umar mukhtasaran bilaf tasakhkharu walau bijara'atin min ma'an. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bersahurlah walaupun dengan seteguk atau segelas air. Hadis yang keenam, wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa man wajada tamaron falyuftir alaihi wa man lam yajid falyuftir 'alal ma fa innahu tahurun. Berbuka dengan bersegera adalah kesunahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuka dengan kurma itu adalah sunnah di atas sunnah. Apalagi kurmanya berbentuk yang masih basah. Namanya apa tuh? Namanya rutob. Kurma yang masih basah itu adalah lebih baik untuk berbuka puasa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan bahwasanya ketika kita sedang berpuasa, bukanya dengan kurma. Waman lam yajid falyuftir 'alal ma. Ketika kita tidak menemukan kurma, tidak tersedia kurma, maka minumlah air putih. Fa innahu tahurun, karena dengan air putih tersebut dapat menyucikan lambung-lambung kita yang telah kita lewati dengan puasa. Karena apa? Karena air merupakan pensegaran dan penghidupan bagi umat manusia. Jadi kalau umpamanya sahurnya dengan kurma, ditutup dengan kurma, dan bukanya dengan kurma, itu adalah sunnah di atas sunnah. Makanya lebih baiknya kita menyediakan di rumah kita, yaitu berupa kurma itu, karena itu adalah merupakan kesunahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketujuh adalah
wa an Salman bin Amir Ad-Dibbi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamar fa innahu barakah. Kalau umpamanya kita berbuka puasa, ada di samping kita pilihan sirup sama kurma, milihnya mana Bu? Sirup sama kurma, pasti milihnya sirup karena lebih apa? Lebih menarik gitu ya. Kurma itu dilihatnya tidak menyegarkan, padahal itu adalah sunnah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamir. Jika kalian hamba Allah umat Nabi Muhammad berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma. Fa innahu barakah, karena di dalam memakan kurma terdapat keberkahan. Ingat bahwasanya yang kita lakukan dengan memakan kurma tersebut merupakan barokah yang disunatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal baqi najwuhu wa rawahu Tirmidzi wa sahahu Abu Dawud bin Majah wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis yang terakhir adalah wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ay yusalli ala rutabat fa in lam takun rutubat fatamarat. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berbuka puasa dengan kurma yang masih basah. Tadi yang namanya rutob. Itu adalah sunnah di atas sunnah. Ketika kita berbuka puasa memakan rutubat, kurma yang masih basah. Fa in lam takun rutubat fatamarot. Jika kita tidak menyediakan, tidak tersedia kurma yang masih basah, maka makanlah buka puasa dengan diawali tamarot, kurma. Fa in lam takun tamarot hassa hasawatin min ma. Jika kita tidak tersedia kurma juga, maka minumlah air putih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ahsana wa akhraja Abu Ya'la bilafz kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ay yuftira ala salasi tamarat aw syai'in lam tusibhun nar. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa dengan kurma itu jumlahnya 3, karena itu adalah kesunahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au syai'in lam tusibhun nar, atau sesuatu yang tidak terkena api. Maksudnya Pak, goreng-gorengan. Jadi ternyata berbuka dengan sesuatu yang bukan goreng-gorengan adalah bagus Bu. Tapi kebanyakan kita yang kita sentuh pertama apa? Air putih, lalu bakwan, pisang goreng, tahu goreng, ya. Ternyata ini apa Pak? Cireng, iya, aci goreng. Ternyata itu tidak baik. Ya walaupun memang tidak mengapa, tapi kalau kita melakukan kesunahan daripada Nabi Muhammad adalah buka dengan yang sesuatu yang berbasahan, kurma basah, air yang putih dahulu, buah-buahan. Ini adalah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Setiap perkataan yang mulia, perbuatannya adalah bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbuka dengan sesuatu yang basah, kurma atau buah-buahan, ini adalah anjuran yang pasti, di mana ketika itu menjadi syariat Nabi Muhammad, berarti ada sesuatu manfaatnya. Jadi perut yang kosong, kalau kata bagi dokter, itu adalah penjagaan ketika bertemu dengan sesuatu yang basah. Disarankan tidak boleh makan yang goreng-gorengan. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Kalau sudah berbunyi dari syariat Nabi Muhammad, pasti ada manfaatnya. Kalau kita menghindari, pasti dapat keberkahannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 8 hadis yang dihadirkan oleh pengarang daripada
Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani tentang anjuran ketika berpuasa, berbuka dan sahurnya itu sudah diatur sedemikian rupa melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sahur, maka Allah berikan keberkahan pada satu harinya sampai menjelang buka, dan Allah berikan keberkahan ketika bertemu dengan buka selalu dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian mungkin kita telah hadirkan bahwasanya adab dalam berbuka dan bersahur ternyata telah diatur oleh sedemikian rupa melalui lidah yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa habibina wa ta'alina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wan naziri alladhi tanfatihu bi abwabul khairi wa tanghaliqu bi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabil ahyari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun qaribun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, fa'fu anna ya akramal akramin. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, was salamati wal islam. Allahumma ahilladu bir rusdi wal khair. Rabbi wa rabbuka ya Allah. Allahumma aftah abwaba rahmatika ya Allah. Allahumma aftah abwaba ni'matika ya Allah. Allahumma aftah abwaba quwwatika ya Allah. Allahumma aftah abwaba ridhaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'aisyatan hani'atan wa maitatan sawiyah wa maraddan ghairu muhzin wa la fadihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa nas'aluka bi husnil khatimah bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.